Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pemburu Kisah, kita jumpa lagi di Mystery Zone. Malam hari ini kita akan membawakan sebuah kisah yang dikirimkan oleh Mbak Sherly. Mbak Sherly ini posisinya lagi di Gresik, Kang Surya. Gresik, Surabaya Gresik. Ya, antara itulah Kang Surya ya. Jadi Mbak Sherly ini berkisah mengenai pengalaman yang sangat diingat sampai saat ini. Jadi kisah ini terjadi beberapa tahun yang lalu pada saat Mbak Sherly ini masih SMA, Kang Surya. Sekarang posisinya Mbak Sherly sudah bekerja di salah satu perusahaan di Surabaya. Jadi pengalaman Mbak Sherly ini ketika SMA dulu di tempat tinggalnya Kang Surya, di daerah Gresik gitu katanya. Nah, bagaimana kisah dari Mbak Sherly ini? Monggo Kang Surya dikisahkan untuk Sobat Pemburu Kisah. Ya. Jadi ini kejadian yang dialami Mbak Sherly ya, dan pengalaman yang cukup ya sangat membuat ketakutan katanya kalau mengingatnya sampai sekarang. Waktu itu Mbak Sherly kan masih sekolah SMA. Dan dia ini bersaudara itu ada 3 Pak Jack. Jadi ada kakak laki-laki, terus ada mbaknya, terus baru Mbak Sherly sendiri. Kebetulan Mbak Sherly kan dengan kakaknya selisih usianya agak jauh ya. Jadi ya menurut ceritanya dia ini paling manja, terus paling disayang lah sama keluarganya. Cuman kalau tidak salah Mbak Sherly ini dulunya itu termasuk sedikit agak malas gitu Pak Cek, ya malas dalam hal bersih-bersih lah. Nah, kejadian ini dia alami itu ketika waktu itu kakaknya yang laki-laki ini kan sudah masuk perkuliahan ya. Jadi sebelumnya Mbak Sherly ini kalau di rumah itu selain orang tua dan kakaknya, dia itu tiap hari itu tinggal sekamar dengan mbaknya. Jadi dalam satu kamar bersama dengan mbaknya. Nah, Mbak Sherly ini kalau malam itu tidur bersama dengan kakaknya, sementara kamar kakak laki-lakinya ya dihuni oleh kakaknya yang pertama itu. Kebetulan setelah kakak laki-lakinya ini kuliah, dia kan kuliahnya di luar kota ya, jadi agak jauh. Akhirnya kamar kakak laki-lakinya ini kosong. Dan saat itu Mbak Sherly sempat berpikir, ya coba tidur di kamar yang kosong itu, mungkin siapa tahu aku kan sudah SMA ya, harusnya sudah punya privasi lah ya, harapannya seperti itu. Nah, waktu itu setelah dia minta izin ke orang tuanya, ya boleh-boleh saja, yang penting kalau nanti kakaknya pulang ke rumah gitu ya bisa tahu diri lah. Dan yang pesan orang tuanya itu yang benar-benar diingat Mbak Sherly itu, bersih-bersih kamar itu harus, karena di rumah itu Mbak Sherly terkenal yang paling malas untuk bersih-bersih. Jadi kadang-kadang sampai ribut kecil dengan mbaknya, karena di kamar itu kadang-kadang sudah suka berantakin barang tapi nggak dibersihkan lagi, nggak dirapikan lagi. Nah, akhirnya semenjak kakaknya yang pertama ini kuliah di luar kota dan jarang pulang, hanya waktu-waktu tertentu, entah akhir pekan, entah akhir bulan baru pulang ke rumah. Jadi Mbak Sherly ini tinggal di kamar kakaknya yang pertama itu. Nah, pada awal-awal sih dia tidak merasakan sesuatu yang aneh ya, sesuatu yang berbeda ya. Cuman memang Mbak Sherly di sana itu kan perasaannya itu cuman ya tinggal di kamar yang nggak familiar dengan dia, terus satu kamar sendiri, ya ada perasaan takut tapi juga ada perasaan yang happy karena dia itu sudah merasa sudah punya privasi sendiri lah. Jadi nah, akhirnya Mbak Sherly kadang-kadang juga leluasa berkomunikasi dengan temannya di kamar, karena waktu itu kan masih sosmed nggak seperti sekarang Pak Jack ya. Jadi ya dengan sosial media yang ada tapi masih terbatas, setidaknya Mbak Sherly itu masih bisa lah dia itu berkomunikasi dengan teman-temannya lewat sosial media tanpa harus merasa terganggu privasinya gitu. Akhirnya
sampai beberapa lama tinggal di kamar kakaknya tiap malam. Suatu malam Mbak Sally ini lagi asik ngobrol dengan teman-temannya lah by sosmed. Ya mungkin entah hanya sekedar berkomentar atau apa gitu, sampai cukup larut malam. Hingga akhirnya nggak terasa Mbak Sally sudah jamnya tidur gitu, karena dia besok harus aktivitas sekolah lagi. Ya akhirnya dia matikan HP-nya, dia istirahat karena mungkin kamarnya itu ber AC ya, jadi dia menarik selimut dan tidur. Tapi entah kenapa baru saja terlelap sesaat, ya kira-kira belum 1 jam lah, Mbak Sally ini merasa kedinginan di dalam kamar itu Pak Cek. Karena kondisi dingin, dia itu coba ngecek ini ada apa AC-nya kebesaran gitu. Setengah terbangun, kondisi kamar juga lampunya kan nggak seterang kalau lagi bangun ya, jadi kondisinya masih gelap gitu. Dia baru menyadari ternyata selimutnya ini sudah jatuh ke lantai gitu. Oh ternyata selimutnya jatuh, pantas saja entah tadi tidurku gimana kok bisa seperti ini ya, nendang selimut atau gimana. Ya akhirnya Mbak Sally pun ngambil selimutnya dan lanjut tidur lagi. Tapi anehnya baru saja terlelap, Mbak Sally juga kedinginan lagi. Dan saat dia terbangun kondisinya itu sama, selimutnya itu terjatuh lagi ke lantai. Akhirnya karena merasa kejadian yang terulang 2 kali, ya dia nggak berpikir sesuatu yang aneh sih. Mungkin solusinya waktu itu hanya ada 2. Pertama ya AC-nya tidak dibuat terlalu dingin, suhunya dinaikkan dikit. Sama yang keduanya Mbak Sally itu katanya selimut itu dipakai seperti sarung gitu, dilipat-lipatkan ke tubuhnya dan dia tidur. Nah akhirnya hal itu tidak terjadi lagi, tidak terulang lagi, sampai akhirnya pagi harinya ya kondisinya baik-baik saja. Tapi Mbak Sally benar-benar mengingat malam itu. Jadi malam pertama kali dia mengalami kejadian aneh ketika tidur sendiri, tidur di kamar kakaknya. Dan beberapa hari kemudian dia juga mengalami kejadian yang nyaris sama. Waktu itu ya Mbak Sally kan kalau biasanya kan cewek kalau tidur kan ya pakai pakaian tidur ya. Nah ketika lagi enak-enak tidur di menjelang tengah malam seperti yang jam-jam seperti biasanya itu Pak Jack, dia ini ya di bagian pahanya itu seperti ada yang meniup gitu, ada angin yang bertiup. Waktu itu entah bagaimana selimutnya itu sudah terjatuh gitu, seperti ada angin yang meniup pahanya, tapi dia yakin betul itu angin itu bukan dari AC, karena kalau dari penghawaan AC kan dingin ya, itu tiupannya itu aneh gitu, sepertinya angin yang keluar dari dari jendela luar gitu, nggak dingin seperti anginnya AC. Akhirnya Mbak Sally pun terbangun, tubuhnya itu langsung merinding Mbak Jack. Dia melihat selimut sudah jatuh, terus jendela semua sudah tertutup, kamar juga kondisi gelap. Mbak Sally pun akhirnya dengan setengah ketakutan dia itu lari keluar kamar menuju ke kamar orang tuanya. Dia ngedor-ngedor pintu ya, karena mungkin ketakutan ya, ada yang meniup pahanya gitu, dan itu seperti ada angin yang ditiupkan gitu loh. Justru malah malam hari gedor-gedor pintu itu dimarahi dia sama orang tuanya. Kenapa malam kok tidur? Dia baru nggak tidur kok gedor-gedor pintu. Ya ini tadi di kamar ada kejadian gini-gini. Kamu ini paling hanya ngelindur atau apa? Nyalakan aja lampunya. Lampu kamar disuruh nyalakan. Kamu tidur pakai penutup mata aja, biar biasanya kan ada kayak alat bantu penutup mata buat tidur. Pada masa itu memang lagi ngetren Pak Jack. Ya akhirnya ya sudahlah, Mbak Sally dengan sedikit ketakutan balik ke tempat tidurnya. Dia pun akhirnya terpaksa tidur dengan lampu menyala. Ya 2 kejadian itu benar-benar membuat setengah ketakutan lah Mbak Sally. Dia sempat berpikir, kalau seperti ini terus aku tak balik tidur sama Mbak aja. Dia mengira di kamar kakak laki-lakinya ini memang agak serem, memang agak horor gitu. Karena dia belum lama di situ, paling baru 2 mingguan sudah mengalami 2 kejadian yang aneh. Akhirnya ya setelah malam itu Mbak Sally kayaknya memaksakan diri esok harinya itu balik lagi tidur bersama mbaknya. Jadi kamar kakak laki-lakinya dibiarkan kosong, semua barang-barang pribadinya Mbak Sally dibawa lagi. Ya dia kayaknya masih
ketakutan lah dengan kejadian itu. Dia masih belum berani tidur sendiri, hanya tidur sama mbaknya. Dan berselang beberapa saat setelah kejadian itu, pada suatu malam Mbak Sherly ini kan mungkin mau ke kamar mandi gitu ya. Malam itu sudah cukup larut lah, orang tuanya sudah tidur, mbaknya juga sudah tidur. Nah, Mbak Sherly ini pingin pergi ke belakang ke kamar mandi gitu. Nah, Mbak Sherly ini punya kebiasaan yang kurang disukai oleh keluarganya, yaitu tadi kurang bersih-bersih, termasuk dia kalau ya mohon maaf buang pembalut itu ya langsung di tempat yang nggak semestinya gitu. Ada tempat sampah di area kamar mandi, kadang-kadang ya seenaknya lah membuang. Nah, pada saat itu dia tengah malam, kondisinya hendak menuju kamar mandi. Kondisi lampu kan juga sudah sebagian dimatikan ya. Penerangan waktu itu hanya beberapa lampu di kamar mandi saja, kondisi samar-samar setengah gelap. Ketika hendak menuju kamar mandi, Mbak Sherly ini tiba-tiba terdiam. Dia itu terpaku menengok ke salah satu sudut di mana dia biasanya ada tempat dia biasanya membuang pembalut itu di sana. Dia itu terdiam, tidak bisa bergerak dan tubuhnya itu terasa merinding seolah aliran darahnya ini mengalir cepat sekali. Karena di hadapan dia itu di sudut sana itu terlihat ada sosok ya. Dia itu sedang berjongkok, entah itu laki-laki entah perempuan, waktu itu tidak jelas. Tubuhnya itu besar, dia itu berjongkok, seluruh tubuhnya itu warna hitam dan rambutnya itu panjang, Mbak Jack. Rambutnya panjang. Sosok itu anehnya sedang memegang-megang pembalut yang mungkin itu punyanya Mbak Sherly ya. Jadi sosok itu megang pembalut sambil ya mohon maaf dijilati, Pak Jack. Dan Mbak Sherly melihat jelas bahwa sosok itu sempat menoleh ke arahnya. Matanya itu merah dengan lidahnya yang panjang itu menjilati pembalut yang dipegangnya. Dengan melihat sosok yang tidak semestinya seperti itu, Mbak Sherly pun malam hari itu juga langsung menjerit-jerit berteriak ketakutan. Sampai menangis, dia berdiri di sudut ruangan sebelum menuju kamar mandi. Akhirnya orang satu rumah pun terbangun, bahkan sampai orang-orang tetangga yang di sebelah pun juga penasaran, ini kenapa Mbak Sherly malam-malam kok teriak-teriak ketakutan sambil menangis, apakah sakit atau apa. Akhirnya orang tuanya terbangun, ya Mbak Sherly berhasil ditenangkan, dia baru bercerita kalau melihat kejadian seperti ini. Nah, setelah itu barulah orang tuanya Mbak Sherly keesokan harinya itu ya sempat ada kenalan gitu ya, mungkin ustadz atau apa itu diminta untuk ngecek lah kondisi Mbak Sherly, terutama barangkali dari Mbak Sherly-nya atau di rumahnya gitu. Ya akhirnya menurut penuturan kenalan itu dia menyampaikan ya ini sih memang kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi, tapi kalau dari dilihat dugaannya sosok itu memang sudah lama berada di situ, karena memang di tempat-tempat biasanya orang membuang sampah atau hal-hal yang kotor, kadang-kadang makhluk-makhluk seperti itu suka ada di sana. Apalagi Mbak Sherly juga membuang pembalut di sana. Akhirnya ya bisa jadi sosok itu yang tertarik dengan keberadaan barang-barang yang harusnya dibersihkan itu. Jadi ya untunglah Mbak Sherly sudah kejadian itu tidak terlampau jauh, karena kalau misalkan cukup lama itu berulang, bisa-bisa sosok itu nanti dalam tanda kutip itu kayak mencari atau ngikuti Mbak Sherly, karena dia sudah merasa tertarik dengan sesuatu yang dibuang Mbak Sherly itu tadi. Nah, akhirnya setelah mendapat penjelasan dari kenalannya orang tuanya itu ya, akhirnya Mbak Sherly merasa mau tidak mau dia itu harus maulah merubah kebiasaan buruknya yang kurang suka bersih-bersih lah katanya. Dan kejadian itu cukup membekas sampai bertahun-tahun hingga sekarang. Akhirnya ya ada pelajaran yang cukup penting saya bagi Mbak Sherly waktu itu ya, ketika dia masih remaja ya, kebiasaan buruk yang kurang suka hal-hal yang bersih itu akhirnya mengakibatkan suatu hal yang cukup membuat dia trauma gitu Pak Jack. Jadi itu pengalaman yang dibagikan oleh Mbak Sherly ke para sobat pemburu kisah.
Iya Kang Surya, jadi kemarin juga informasi dari Mbak Shirley ini kemungkinan makhluk itu datang ke situ karena tertarik dengan sesuatu yang disukainya itu. Iya. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi Kang Surya, ini kalau dulu ya, orang-orang tua dulu itu kan sering mengingatkan ke anaknya kalau misalnya papa pas dapat gitu kan, ini pembalutnya supaya dicuci dulu sebelum dibuang. Iya, ada yang seperti itu. Atau mungkin ditanam di tanah lah. Biasanya kan dulu orang-orang tua seperti itu. Dikubur di dalam tanah. Bahkan juga ada beberapa, mungkin bagi teman-teman yang suka berpetualang ya. Biasanya kalau lagi dapat mending nggak usah ikut. Mungkin pendakian gunung atau pergi hutan ya, itu beberapa kejadian pernah kita gitu kan, kita bagikan kan yang seperti itu. Jadi apa ya, menurut kepercayaan atau orang-orang tua kita dulu ya, jadi makhluk-makhluk seperti itu tuh sangat suka sekali dengan hal seperti itu. Jadi mungkin ada daya tariknya. Iya, ada daya tarik. Atau mungkin makanannya juga bisa Kang Surya. Ya, kita kan nggak tahu, tapi ya paling tidak dengan banyak cerita seperti ini, ya apa ya Kang Surya, dijagalah kebersihan ya Kang Surya. Terus biar tidak terjadi apa-apa. Gitu. Berhati-hati lagi dan terus banyak berdoa lah kalau menurut saya Pak Cem. Iya. Oke, terima kasih Mbak Shirley atas kiriman kisah dan kontribusinya untuk Misteri Zone. Dan untuk sobat pemburu kisah, jangan lupa untuk like, subscribe, serta tinggalkan komentar di bawah. Serta ikuti terus kisah-kisah kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.